Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi dalam acara daring pada hari Kamis ini. Insya Allah semoga bermanfaat, berguna bagi kita semua. Marilah kita berdoa sebelum memulai. Berdoa kita mulai. Ya Allah. Berdoa selesai. Baiklah, dalam hal membahas soal yang kemarin, kita coba melanjutkan yang kemarin belum penuh kita bahas. Ya. Di sini akan dijelaskan secara detail satu persatu. Pada tanggal 1 Januari 2017 memulai usaha salon menaruh uang tunai kas sebesar 10 juta. Perhatikan tanggal 1 Januari menaruh modal tunai 10 juta. Maka jangan lupa berarti ada uang kas yang masuk. Dengan adanya tambahan modal, kasnya akan bertambah di debit 10 juta dan modalnya akan bertambah di kredit sebesar 10 juta. Nah, itu jurnal pertama, jurnal tanggal 1 Januari. Coba kita lihat. Nah, ini contoh jurnalnya, bisa pelajari. Kasnya 10 juta, modalnya 10 juta. Ini posisi jurnalnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada tanggal 2 Januari, Pak Kaji membeli peralatan salon dan perlengkapan salon untuk peralatan seharga 1 juta untuk peralatan, perlengkapan 250.000. Nah, berarti di sini ada keterangan secara cash atau tunai. Uang yang sudah dikeluarkan berarti 1 juta ditambah 250.000 berjumlah 1.250.000. Karena posisinya mengeluarkan uang kas secara tunai, berarti ada kas keluar atau cash out sebesar total tadi 1.250.000. Posisi di kreditnya kas berkurang. Di debitnya berarti ada penambahan peralatan 1 juta, perlengkapan 250. Nah, ini contoh jurnalnya. Perlengkapan 250, peralatan 1 juta. Nah, kasnya 1.250.000. Kita lihat soal berikutnya. Pada tanggal 3 Januari bayar sewa tempat untuk salon RP 2 juta selama setahun secara tunai. Di sini membayar sewa tempat sebelum kita menyewa sampai setahun sudah dibayar, berarti ada dibayar di muka. Posisi jurnalnya berarti sudah yang kita lihat ada pengurangan kas, mengeluarkan uang sebesar 2 juta selama tahun itu kita buangkan atau kita dibayar di mukanya sebesar 2 juta. Posisi jurnalnya sewa dibayar di mukanya itu sebesar 2 juta masuk di debit ya. Atau debit atau debit ya. Terus kasnya di kredit
karena mengeluarkan uang atau cash out sebesar 2 juta. Nah, ini lihat posisi jurnalnya. Sewa dibayar di muka 2 juta, kasnya 2 juta. Kita lihat lagi soal berikutnya. Tanggal 5 Januari pendapatan salon diterima sebesar 400.000 secara tunai. Kita perhatikan menerima uang secara tunai 400.000 berarti ada kas masuk. Kas masuknya atau cash in-nya didebet sebesar 400.000. Pendapatan calonnya yang sudah bertambah juga posisinya pendapatan kalau bertambah kan di kredit. Nah, pendapatan di kredit kalau masuk ya, berarti posisi jurnalnya kas bertambah 400.000, pendapatan usaha bertambah di kredit berarti 400.000. Inilah yang bisa dipelajari, jangan sampai lupa. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Tanggal 6 Januari mendapat proyek foto keluarga sebagai make upper ya. Upah salon haji sebesar 10 juta. Nah, mendapatkan proyek 10 juta. Nah, ada ketahuan pendapatan calon ada masuk 10 ya. Namun kita baca lagi soalnya, dibayar uang ya sebagian dulu sebesar 3 juta. Jadi ada DP 3 juta secara tunai, uang masuk DP-nya 3 juta. Sisanya berarti kita punya piutang sebesar 7 juta ya. Piutangnya sebesar 7 juta karena di sini ada uang yang masuk cash in-nya 3 juta. Sedangkan sisanya 7 juta karena totalnya kan 10 juta. Nah, kita perhatikan jurnalnya. Nah, di sini tadi kita lihat pendapatan usaha kita 10 juta ya pendapatannya. Dan berarti piutangnya juga 10 juta ya piutangnya. Nah, terus setelah itu dapat uang masuknya 3 juta ya yang jelas. Terus berarti karena ini piutangnya tadi 10 diberkurang otomatis dikurangi juga karena uangnya udah masuk 3 juta. Piutang kita kurangin jadi berkurang di kredit. Ingat, piutang berkurang di kredit ya. Tadi kan piutangnya kita punya 10 juta bertambah. Pendapatan usaha seperti yang di atas tadi berarti kalau bertambah pendapatan itu adanya di kredit 10 juta. Nah, ini yang baru masukkan 3 juta otomatis menambah kas dan mengurangi piutang yang tadi kepala 10-nya kita kurangi 3 juta. Disesuaikan dengan uang yang telah masuk. Berikutnya soal berikutnya. Nah, ini. Januari, tanggal 9 Januari pengerjakan make artist Gunung. Namun pembayaran akan dilakukan di tanggal 29 Januari sebesar 1.200.000. Ini akan pengerjaan makeup artisnya kepada Ibu Nung itu pembayarannya akhir bulan ya sebesar 7.200. Kita lihat posisi jurnalnya. Karena kita punya pendapatan usaha sebesar 1.200.000 bertambah di kredit, berarti taruh di sini pendapatan usahanya. Piutang usahanya bertambah juga 1.200.000 di debit. Nah, perhatikan lagi. Tanggal 16 membeli perlengkapan salon kepada Uderu memberikan waktu pembayaran hingga bulan depan sebesar 1.500.000.
Nah, otomatis kita membeli perlengkapan ya dengan cara menghutang, berarti karena kita bayarnya sanggupnya bulan depan sebesar 1.500.000, otomatis akan ada tambahan hutang kita ya, karena kita hutang ke orang sebesar harga perlengkapan 1.500.000 ya. Berarti perlengkapan bertambah di dapat 1.500.000 dan hutang bertambah di kredit 1.500.000. Nah, ini posisinya ya. Perlengkapan ya 1.500.000, hutang 1.500.000. Nah, ini dijelaskan hutang apa ya. Kita lihat hutang apa itu. Posisinya membeli perlengkapan salon, karena kita usahanya salon berarti utang usaha ya, utang usaha karena berhubungan dengan perlengkapan salon yang kita beli. Nah, demikian utang kita perhatikan itu. Nah, soal berikutnya. Tanggal 20 Januari membayar biaya telepon dan listrik sebesar 900.000 secara tunai. Berarti ada kas yang dikeluarkan atau cash out. Cash out berarti uang keluar ada di kredit sebesar 900. Nah, debetnya apa? Karena ini bayar telepon listrik, bisa disebut biaya utilities ya, biaya utilities berhubungan dengan telepon dan listrik misalnya, berarti bertambah di debit ya, debit biayanya bertambah di debit. Jadi posisi jurnalnya biaya utilities 900, kas berkurang di kredit 900. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya. Membeli perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 2 juta secara tunai. Berarti kita lihat dulu yang di kreditnya berarti kas, karena kita keluarkan lagi uang keluar atau cash out sebesar, jumlahkan dulu nih. Di sini ada perlengkapan kantor 150, peralatan kantor 2 juta. Jumlah 2 juta dan 150 berarti 2 juta 150 yang dikeluarkan. Itu kas yang di kredit 2 juta 150. Debetnya apa? Berarti menambah perlengkapan 150, peralatan 2 juta di debit semua ya. Nah, ini contohnya perlengkapan 150, peralatan 2 juta. Ingat, kas yang berkurang kas yang mengeluarkan kasnya sebesar 2 juta 150 di kredit ya. Oke, terus kita coba soal berikutnya lagi. Pemiliknya kan Pak Haji misalnya nih. Tanggal 23 Januari Pak Haji mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150 secara langsung ya. Dia ngambil langsung, modalnya dia berarti kurangin ya. Karena dia ini pengambilan untuk pribadi bukan buat usaha ya. Karena buat pribadi usaha bukan buat usaha, berarti dia ada private. Pengambilan pribadi modal pemilik itu namanya private. Nah, private bertambah berarti di debit private-nya sebesar 150 dan uang kasnya pasti akan berkurang sebesar 150 di kredit. Nah, ini posisi jurnalnya, jangan lupa private 150, kas 150. Nah, berikutnya Pak Haji pendapatan jasa salon sebesar 800.000, mendapat pendapatan jasa ya. Berarti ada kasnya masuk sebesar 800.000 karena ini tunai ya. Kas bertambah 800.000 di debit, pendapatan bertambah 800.000 di kredit ya. Perhatikan jurnalnya ya.
Perhatikan jurnalnya di sini. Kas 800. Pendapatan usaha 800. Nah, kita lihat next soal berikutnya. Pak Haji membayar utangnya yang terjadi tanggal 16 sebesar 1,5 juta. Nah, kemarin kan tanggal 16, lihat tanggal 16 itu kita punya utang ya, Pak Haji punya utang ke UDRU ya. Nah, selama untuk bulan depan. Nah, kita bayar nih pada tanggal ini. Pada tanggal 28 kan akhir bulan kita bayar sebesar 1,5 juta itu. Berarti hutang kita kurangi. Hutangnya kita kurangi, kasnya pun otomatis kita berkurang sebesar 1.500.000. Lihat tanggal 28 berarti utang usaha berkurang di debit 1,5 juta. Kasnya berkurang di kredit 1,5 juta. Nah, ya Allah. Nah, berikutnya tanggal 29 Januari menerima pembayaran dari Ibu Nuh atas transaksi tanggal 9 Januari. Nah, sebesar 1.200.000. Kita lihat tanggal 9 Januari. Nah, ini 9 Januari ini Ibu Inung itu punya utang sama kita. Nah, Ibu Inungnya mah punya utang sama kita sebesar 1.200.000. Dibayarnya janjinya tanggal 29 Januari, tapi di sini sudah dibayar sesuai janji dia ya. Tanggal 29 dia bayar, ternyata 29 dia bayar. Otomatis tadinya kita punya piutang ya, karena Ibu Nung yang hutang, kita punya piutang berarti ya, sebesar 1.200.000. Nah, berarti kita dapat uang kas masuk sebesar 1.200.000. Posisi jurnalnya jangan lupa ada penambahan kas di debit 1.200.000 dan ada pengurangan piutang 1.200.000 karena orang lain itu atau Ibu Nung itu sudah membayar hutangnya ke kita. Piutang kita kurangi sama sesuai pendapatan masukan 1.200.000. Inilah posisi contoh jurnalnya. Kas bertambah 1.200.000, piutang usaha 1.200.000. Nah, lihat soal berikutnya, harus paham di sini ya. Januari tanggal 29 dibayar gaji pegawai sebesar 300.000. Nah, berarti posisi jurnalnya kita bayar gaji pegawai, kas berkurang di kredit 300.000, biaya gaji bertambah 300.000 di debit atau debit ya. Nah, ini posisinya biaya gaji 300, kas 300. Nah, kita lihat lagi soalnya. Tanggal 30 Pak Haji mendapat pembayaran dari proyek tanggal 6 sebesar 7 juta secara tunai. Nah, kita lihat tanggal 30 ini pembayaran, ada yang membayar ke kita sebesar 7 juta, mungkin sisa. Lihat tanggal 6, lihat apa posisinya itu waktu tanggal 6 kita catat. Nah, emang benar ya. Tanggal 6 itu proyek 10 juta kan baru dimasukkan uangnya, bayar ke kita baru 3 juta, masih ada sisa 7 juta. Dan 7 juta itu terjadi menjadi piutang buat kita ya, dan itu menjadi hutang buat orang itu ya, ataupun buat yang semakin jasa kita. Nah, karena ada uang dia bayar, berarti posisi jurnalnya mengurangi piutangnya, karena piutang sudah nggak perlu tulis lagi, orang sudah bayar sisanya itu tadi 7 juta. Dan kas masuk 7 juta berarti ya, nah udah masuk bayar dia. Dan piutang berkurang di kredit 7 juta. Lihat posisi jurnalnya. Nah, ini kas bertambah 7 juta, piutang berkurang 7 juta. Ini contoh jurnal yang biasa umum kita pakai. Nah, berlanjut ke soal berikutnya. Soal ini udah beres ya, tadi di atas. Nah, kita lihat soal yang kedua, soal tambahan. Nah,
Di sini kita baca dulu soalnya. Maret tanggal 1. Nah, Maret tanggal 1 Maret. Ini kan waktu tadi kemarin sampai bulan Januari ya. Nah, kelanjutannya kan berarti Maret. Nah, udah lewat berapa bulan dari Januari, Februari, Maret. Nah, pas Maret itu ada transaksi dibayar asuransi selama 1 tahun sebesar 12 juta. Selama 1 tahun. Terus ada lagi transaksinya ini, kita lihat Maret. Nah, kayak gimana jurnal posisinya. Nah, sesuai tanggal ya. Maret, 1 Maret asuransi setiap dijelaskan kembali ya. Yang namanya pembayaran apapun ya, apapun, mau sewa atau apa. Sedangkan kita belum menikmatinya, tapi sudah dibayar di muka, ya namanya di muka ya, karena sebelum sampai setahun kita tuh udah membayar sesuatu, tapi kalau kita mah udah diborong ya contohnya, atau di charter atau di apa, di DP atau istilahnya apa, ataupun dibayar sebelum masa habis masanya ya, sudah dibayar di sebelum pemakaian kita udah bayar. Nah itu namanya di muka, ingat itu di muka itu kata-kata. Sebelum kita merasakan manfaatnya, sebelum kita menikmatinya, selama 1 tahun itu udah dibayar di depan, berarti di muka. Nah, berarti ada pembayaran apa di mukanya. Di sini keterangannya dibayar asuransi, berarti asuransi dibayar di muka ya, sebesar 12 juta. Berarti mengeluarkan uang nih, 12 juta ya. Kas berarti cash out, kas keluar sebesar 12 juta. Posisi jurnalnya berarti debitnya asuransi dibayar di muka ya. Nah ini 12 juta kas berkurang 12 juta di kredit. Ingat lagi. Lihat lagi soal tambahan tadi ya. Tanggal 1 Juni diterima pembayaran atas proyek make up artis untuk 1 tahun ke depan. Nah ini kita udah dibayarin nih pemasukannya ya. Sebelum kita selesai 1 tahun, sebelum kita mengerjakannya untuk sampai selesai 1 tahun, kita udah dibayar di depan. Ingat, sebesar 24. Gimana jurnalnya? Karena pemasukan kasnya bertambah 24 juta di debit. Ingat. Nah itu karena tadi kan sudah dibicarakan kalau yang sebelum mengerjakan sesuatu tapi sudah dibayar atau membayar, berarti namanya ada di muka. Nah karena ini bentuknya pendapatan, berarti pendapatan diterima di muka. Nah keterangannya gitu ya, pendapatan diterima di muka sebesar 24. Ingat pendapatan bertambah kan selalu di kredit posisinya ya. Nah ini 24. Nah ini jurnal dari Januari, Maret, Juni. Nah, ini jurnal soal 2 udah beres ya. Tapi di sini kita ada tambahan soal di bawah, perhatikan. Ternyata penyesuaian. Nah, ada kata-kata penyesuaian. Kita lihat Desember, kita perhatikan. Tanggal 31 Desember akhir tahun berarti ya, transaksi akhir tahun itu ada tambahan berarti ini. Ada sesuatu tambahan di luar jurnal ya. Sesuaikan saldo sewa dibayar di muka tanggal 3 Januari ya. Dan asuransi dibayar di muka Maret. Nah, tadi kan ada ya. Ini kan bayar di muka ya, Maret ya. Sama sewa dibayar di muka tadi yang awal. Nah ini mana? Dari tanggal 1 tanggal berapa tadi perhatikan soal 2 tadi. Nah ini ya. Nah ini 3 Januari ya. Tadi kan sewa dibayar di muka pertama tanggal 3 Januari. Jadi sewa dibayar. Nah ini menyelesaikan apa? Karena ini hitungan setahun 12 bulan ingat. Nah lihat 3 Januari. Nah ini kan ada sewa sama ada asuransi yang dibayarnya antara bulan Januari dan Maret. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Nah,
Perhatikan dulu ini soal Desember ini 31. Nah, ini gampang kita lihat posisikan jurnalnya. Nah, kita geser sini dikit. Nah, AJP ayat jurnal penyesuaian, berarti kita harus ada ayat jurnal penyesuaian, dibikin AJP-nya ya. Harus ada adjustment nih, berarti ada bahasa Inggrisnya adjustment ya, adjustment. Nah, beban sewa, nah 2 juta, sewa dibayar di muka 2 juta. Nah, di AJP-nya yang diambil karena dia hitungannya kalau ini harus disesuaikan biar jadi ketahuan. Nah, Desember beban sewa. Nah, tadi beban sewa. Nah, ini kan 3 ya. Ini kan sewa dibayar di muka 2 juta. Nah, berarti karena harus ada biaya adjustment. Kata-kata jurnalnya adalah biaya atau beban sewa 2 juta. Nah, itu namanya adjustment itu. Kita lihat, karena kata-kata di muka itu harus di-adjustment berarti ya. Nah, termasuk asuransi, jadi beban asuransi. Nah, dibayar di muka, kita lihat. Nah, ini 12 juta ya. Ini kan asuransi dibayar di mukanya di tanggal ini. Kenapa? Ini terhitung Januari, Februari. Nah, berarti ada 2 bulan yang bolongnya. Maksudnya bukan bolong, sudah hitung tahun kemarin ya. Kita hitungnya di adjustment kan dari Maret, nah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan kan. Nah, kalau di sini kita lihat asuransinya berapa berarti kalau setahun. Ini kan hitungan waktu awal kan pembayaran sewa asuransi dibayar di muka karena dibayar selama setahun. Berarti sebulannya 1 juta nih ya. Sebulannya 1 juta selama 12 bulan berarti 12 juta. Nah, karena dari bulan Maret ada waktu 2 bulan yang tidak ada ya, berarti 2 juta dikurangi 12 dikurangi 2 juta jadi 10 juta. Nah, disesuaikan ya. Ini disesuaikan. Nah, ini perhitungannya ada di sini. Maret dimulai berarti karena Maret dimulai berarti Maret, April, Mei, Juni ya. April, Mei ya, Maret, April, Mei. Sudah dipakai 10 bulan dan berikutnya sampai Desember ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu hitungannya 10 bulan kan? 10 bulan. Berarti otomatis yang kita kalikan 10 bulan itu per 12 bulan sama setahun 12-nya dikalikan 12 juta total yang kita bayarkan waktu tanggal berapa tadi jurnalnya. Nah, ini 12 juta nih yang bulan Maret tadi. Nah, itu kalikan ini gitu ya. Kalikan ini nih 12 juta. Nah, ingat paham nggak? Nah ya. Nah, berarti 10 juta. Ya, gampang sih tinggal potong aja kalau enggak ya. Nah, kita lihat ada lagi yang adjustment. Lihat soalnya ya. Ini udah beres jawaban Desember 31 sesuaikan jadwal sewa dibayar muka 3 Januari dan ini udah beres ya. Karena selesai dibares. Nah, sekarang ada lagi sesuaikan saldo pembayaran atas proyek makeup artist Juni tanggal 1 Juni. Nah, ini Desember tanggal 1 Juni. Nah, di sini 1 Juni pendapatan terima di muka. Nah, 1 Juni. Nah, ini ya. Yang pendapatan terima muka ya, ini kan ada adjustment ya, ada adjustment kan ini bulan Juni ini. Mereka 24, pendapatan 24. Nah, ini kita perhatikan dulu adjustment ya. 24. Berarti apa caranya? Di sini lihat keterangan yang warna kuning, pelajari ya. Ini keterangan Bapak bikin sengaja dikasih warna kuning untuk lebih paham, lebih detail. Ini angka ini dari mana? Nah, ini keterangannya. Termasuk ini pendapatan terima muka ya. 14 juta dari mana ya kan? Coba baca di bawah ini, proyek make up artist dimulai dari bulan Juni untuk 1 tahun ke depan.
dari Juni itu sampai setahun ke depan. Berarti ada waktu yang sudah dibayar, yang sudah sampai, kan hitungan 1 tahun itu 12 bulan. Karena terhitung dari bulan Juni, kita hitung dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 7 bulan ya. Pendapatan dalam tahun ini yang masuk berarti secara perhitungannya baru 7 bulan ya. Karena hitungnya gitu. Nah, yang harus disesuaikan karena sudah menjadi pendapatan pasti, nah rumusnya berarti seperti tadi di atas. Nah, seperti asal di muka tadi ya. Nah, yang dipakai kan 10 bulan per 12 ya. Ini kan dipakai sudah 7 bulan per 12 dikalikan. Nah, tadi 24 dari mana yang tadi tuh? Nah, kan diterima 24 ya. Nah, itu kalikan itu ya. Kalikan 24. Berapakah? Nah, gitu kan. Hasilnya 14 juta. Nah, jurnalnya berarti pendapatan diterima di muka 14 juta. Terus pendapatan usahanya berarti udah 14 juta sampai akhir tahun ya. Sesuaikan pada bulan Desember 31. Untuk buku ini harus disesuaikan dulu ya. Nah, ini kan kalau susulan itu kan sekian. Setelah disesuaikan, nah, karena perhitungnya kan itu 1 bulan Desember. Nah, ini ya. Mana tadi? Nah, ini maaf ya. Nah, ini 14 juta jadinya. Nah, kita lihat soal yang berikut tadi. Ini udah jawaban clear nih tanggal 1. Karyawan gajian setiap hari Senin, di mana Senin jatuh pada tanggal 2 Januari. Sehingga beban gaji selama 1 bulan Desember disesuaikan sebesar 700.000. Berarti kita lihat beban gaji 700.000, hutang gaji 700.000 ya, karena sampai apa harus disesuaikan tiap tanggal 2 sampai akhir ya Desember ya, 2 Januari. Nah, tiap hari Senin. Nah, jatuhnya Senin tanggal 2 masuk ke bulan Januari, maksudnya enggak tanggal Desember ininya ya, karena ini kan melewati bulan Desember ya, melewati bulan Desember karena tiap tanggal 2 ya, jadi jatuhnya tanggal 2 Januari. Nah, disesuaikan beban gaji ini yang tersesuainya masuk ke Januari. Jadi 700.000 itu disesuaikan ya. Nah, beban gaji. Ya, beban gaji. Nah, ini ya. Hitungannya. Itu ya, 12.000. Gimana dari mana coba? 28. Nah, ya pelan-pelan ya biar enggak bingung. Biar enggak bingung. Biar enggak bingung tadi. Nah, berarti di sini kan keterangan Januari Desember ya. Tiap tanggal ini gaji pegawai ini 300.000 nih ya. Tuh kan keterangan Januari 29. Nah, perhatikan gaji, berarti kan dia tahu kok nggak ada perubahan 300 ya, wong gajinya pegawainya cuma 300 ya, nggak usah dikurang-kurangin ya. Nah, ini lihat, perhatikan soalnya supaya nggak bingung. Kok yang lain mah dikurangin karena lihat dulu posisi bulannya berapa kali dibaginya tuh. Nah, kalau gaji mah kan anggap 300. Cuman bedanya dia ada yang tercatatnya sampai bulan Januari tanggal 2, nah sampai bulan Januari ya. Nah, ini cuman hanya kata jurnalnya gini aja, cukup menulis apa namanya. Nah, nah ini ya. Nah,
itu mah enggak. Oh maaf tadi loncat. Nah kita lanjut ya. Mungkin baca-baca ya, takut bingung. Emang lebih enak banyak praktek ini. Ini cuma sekedar secara langsung lah. Dikit-dikit ini aja takutnya masih pada bingung di sini nih bab penerangannya ya. Jadi soalnya di sini kok soalnya ada pengurangan kok jumlahnya segini. Nah, kalau dibaca-baca lebih detail kasih tahu ini dari mana ya. Harus jelas. Nah, kita lihat soalnya harus jelas juga. Nah di sini ya soalnya nih ketim ya. Oh ya maaf ya, di sini karyawan gajian tiap hari Senin. Makanya baca soalnya. Kadang-kadang kalau kita juga nggak ada soal belum dibaca, suka nggak nyambung. Nah, jak kesembung berarti ya. Nah, lihat nih. Karyawan gajian setiap hari Senin. Di mana Senin jatuh pada 2 Januari. Ini beda lagi nih. Yang tadi beda lagi. Mungkin yang 300.000 karyawan apa ya. Nah, ini ternyata karyawan yang lain lagi nih, karena ini beda, ada transaksi lagi ternyata ya. Karyawan gajian setiap hari Senin, di mana Senin jatuhnya pada 2 Januari, sehingga beban gaji selama 1 bulan itu atau Desember disesuaikan sebesar 700.000. Nah Januari itu biar fix masuk ke ini kita ada jurnal beban penyesuaiannya ya. Nah ini 700.000 ternyata ada beban gaji 700.000, hutang gaji. Kenapa hutang gaji? Karena masuk ke bulan Januari ya, terhutang. Kenapa masuk ke bulan Januari? Kalau tiap tanggal 2 ya, berarti kalau kita cut sampai 21 itu karyawan nggak dapat gaji ya, karena selalu tanggal 2. Nah tiap tanggal 2 itu dapat gaji. Kalau pas akhir Desember kita tidak sesuaikan, kasihan, kita harus masih punya hutang buat bayar gajinya sebesar 700, itu nanti ke tanggal 2 Januari. Ingat awal tahun lagi. Nah ini perlu disesuaikan. Makanya tujuannya ayat jurnal penyesuaian menyesuaikan seperti yang tadi. Jangan sampai ada catatan yang akan terhitung bulan Januari ataupun yang terhitungnya di Januari itu kan harus dikelirkan, jangan sampai didobel ataupun tidak tercatat. Nah karena catatan itu kan dari Januari sampai Desember, ternyata pembayaran kayak model tadi gaji itu tiap tanggal 2 Januari tahun barunya ya, kan berarti nggak tercatat nantinya. Nah makanya perlu disesuaikan. Nah contoh tadi kayak gaji ya. Nah berarti di sini ada catatan tanggal Desember 31, makanya dibuat AJP. Nah ini khusus jurnal ayat jurnal penyesuaian untuk menjelaskan jurnal yang umum telah kita buat ini ya. Nah ini penjelasannya ternyata di sini ya. Adapun tadi Bapak kok nyentuh kok yang awal yang 300.000, gak ada hubungannya sih ya, gak ada hubungannya ini makan masih tanggal Januari ya, beda lagi transaksi ini mah ya. Jadi sengaja Bapak clear ke sini biar pasti ada pertanyaan bingung, Pak itu kan biaya gaji yang itu kok 300, kok yang ini yang 700, ya yang beda lagi, transaksinya beda lagi, yaitu supaya apa? Biar lebih paham. Bapak putar-putar lagi ke depan sengaja biar paham. Takutnya sama lagi disamakan. Beda, ini kan Januari tidak ada adjustment ini mah sesuai transaksinya lah gitu. Nah ini beda lagi, lihat soalnya makanya. Nah soalnya ini kan beda lagi tanggal Desember. Setiap tanggal dan setiap bulan kita lihat kan tanggal Desember itu ternyata ada pembayaran gaji besar 700. Nah gitu ya. Sedangkan di sini gajian tiap hari Senin itu jatuhnya pada tanggal 2. Nah kan tetap dilihat hari Senin. Ternyata pas hari Senin itu lewat bulan Desember tanggal 2. Nah berarti ini harus disesuaikan, karena berarti kita punya kewajiban untuk membayar karyawan 700.000 ini
pada bulan tanggal 2 Januari, jangan sampai nggak kebayar, kita masuk ke hutang, berarti kita masih punya hutang nih, kudu dibayar tanggal 2 Januari. Posisi jurnalnya kan kita punya hutang, berarti hutang itu kalau bertambah kan berarti dikredit ya. Berarti gaji, biaya gaji bertambah berarti di debit ya. Ini jurnalnya nih. Nah, benar kan? Ya, beban apa namanya? Gaji, nah ini beban gaji 700, utang gaji 700. Nah, lihat soal berikutnya, itu salah satunya. Nah, peralatan disusunkan selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Ingat penyusutan. Setiap peralatan perusahaan, pabrik, salon, bengkel pasti akan adanya masa nyusut, ya. Akan ada penyusutan nilainya. Ya, barang apapun kalau sudah dipakai akan menyusut nilainya, entah rusak, entah apa, pokoknya menyusut. Tidak seperti barang waktu baru ya. Ini disusutkan selama 5 tahun. Nah, ternyata barang ini sudah terpakai selama 5 tahun. Di sini dengan metode garis lurus ya. Nah, jadi bagaimana cara jurnalnya? Nah, pertanyaannya itu ya. Nah, ini. Mana tadi? Ya, perhatikan ya. Nah, ini ya peralatan ya. Penyusutan peralatan, nah ya gampang. Nah di sini selama 5 tahun, nah peralatan berapa sih? Nah, 5 tahun berapa sih? Nah itu, kok ada 600.000 di sini? Ya. Nah, coba lihat jurnal yang kemarin kita beli peralatan itu. Peralatan, apakah ada sambungannya ke situ ya? Apa ini hanya bahasanya aja? Yang berhubungan dengan peralatan, di sini ada 2 juta. Kan kemarin pernah beli peralatan waktu tanggal 22 Januari. Nah, makanya akuntansi itu saling berkaitan nih, harus kembali lagi ke awal. Makanya kalau ada kode akun dia akan gampang, apalagi kalau pakai kode akun itu kita masukkan di Excel ya. Dia akan otomatis kita klik nomor sekian akan nyambung. Ya, akan nyambung. Nah, berapa peralatannya? Pertanyaannya kan itu pasti. Nah, lihat peralatan 2 juta. Nah, ya lihat kuning-kuning ini. Ini sengaja dikuning-kuningin biar nyambung hubungannya sama adjustment ayat jurnal penyusunan tadi. Peralatan suatu tanggal Januari tanggal berapa? Tanggal 2. Kita pernah belikan tanggal 2 Januari 1 juta ya. Terus lihat lagi jurnal peralatan. Nah, tanggal 22 Januari 2 juta. Nah, dia ke bawah masih ada enggak? Enggak ada ya. Berarti kita totalkan peralatan 1 juta pada tanggal 2 Januari itu sama peralatan yang tanggal 22 kita beli 2 juta. Berarti total 3 juta ya. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, total peralatan kita itu punya 3 juta. Nah, total peralatan 3 juta disusutkan selama 5 tahun. Sebesar 600.000 dari mana ya? Dari mana? Coba 3 juta berapa? Dari mana angka itu? Itu aja kan gampang. 5 tahun berarti 5 ya. Coba dibagi, yang tahu. Nah, kita bagi 3 juta ya. Coba bagi pakai kalkulator atau yang pintar mah langsung bisa tuh buat ininya ya. 3 juta itu dibagi 5 berarti 600.000 ya. Berarti penyusutan 600.000. Beban penyusutan peralatan 600.000 dari mana? Tadi
Total peralatan 3 juta disusutkan 5 tahun atau 5 juta dibagi 5 berarti per tahunnya sebesar 600. Nah ya, berarti ini pada tanggal ini kan sudah 5 tahun. Nah, akan ada beban penyusutan peralatan 600.000. Terus akumulasi penyusutan peralatan 600.000. Ada kata-kata akumulasi ya, jangan lupa. Jadi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, 600. Nah, gitu asalnya. Nah, lihat lagi soal yang berikutnya. Itu peralatannya, ingat tuh, dengan metode garis lurus. Nah, apa sebut garis lurus? Flat lah sebutannya apa ya? Flatnya sama ya, nggak ada bedanya, nggak ada turun naik, flat sama berarti ya. Kalau kita minjem ke bank juga atau kemanapun, Pak bunganya flat. Nah, apa ini lurus sama tiap tahunnya itu aja, nggak ada menurun atau bunga menurun. Kalau kita ngomong bicara bunga, nah ini metode garis lurus nggak beda jauh itu ya. Nah kita lihat pada tanggal 31 Desember pada akhir periode dicek stok. Nah ini kita kan punya perlengkapan ya. Dicek stok ternyata perlengkapan kita itu tinggal tersisa 1.200.000 pada periode itu ya perlengkapan. Cek perlengkapan. Nah lihat jurnalnya. Jurnalnya seperti tadi kita cek peralatan, cek setiap bulannya yang pernah kita punya perlengkapan apa saja. Nah cek nih ya. Lihat dari tanggal Januari awal perlengkapan. Nah ini ada perlengkapan 200 berapa? 50.000 ya. Perlengkapan. Nah tanggal berapa? Sesuaikan tanggalnya. Coba dihafal ya. Tanggal 2 Januari perlengkapan 250. Nah lihat lagi bawah sini. Nah tanggal 16 perlengkapan sekitar 500. Nah naik tanggal 16 ya. Nah, 2 16. Nah, tanggal 22 perlengkapan 150. Nah 22 bawahnya ada lagi enggak? Ada ya, ada 3 hari itu ya. Nah berarti lihat perlengkapan tanggal 2 250, tanggal 16 juta setengah, tanggal 22 150. Nah kita cek masukannya itu. Nah lihat keterangannya, baca aja dulu, lihat di bawah keterangannya ya. Kita kan beli perlengkapan itu ya dari 250 ya tanggal 2 tuh, terus 16 1.500.000 ya. Nah, terus tanggal 22 150. Nah kita lihat dulu dijumlahkan dari tahun itu kan awal bulan ya, awal bulan 1.900.000 dari mana yang tadi kan tanggal 2 tanggal 16 tanggal 22 ini jumlahkan. Nah jadi 1.900.000. Nah ini perlengkapan ini selama kita beli, waktu modal belinya itu kan sampai totalnya 1.900.000. Setelah dicek perlengkapannya ya ternyata apa? Lihat soal tadi, kembali ke soal lagi. Nah ini ada keterangan soal. Ternyata tersisanya cuma 1.200.000. Nah dari 1.900.000 itu tinggal 1.200.000. Berarti 1.900.000 ya dikurangi 1.200.000 atau ini ya keterangannya ada nih, Bapak kasih kuning-kuning biar paham. Berarti si selisihnya 700.000. Nah itu masuk penyusutan berarti perlengkapan ya. Jadi beban perlengkapan 700.000 ya, yang nggak ada kan dari 19 sampai ke 12 yang nggak ada nyusutnya perlengkapan itu 700.000. Nah jurnalnya gini ya, beban perlengkapan 700.000, perlengkapan berkurang berarti kan 700.000 ya.
Jadi karena biaya perlengkapan ini, biaya yang pengurang biayanya kurang tuh. Perlengkapan itu kurang 700 jadinya pas akhir tahun teh. Nah perlengkapan 700 ini ini jumlahnya perlengkapan 700.000, biaya ingat beban perlengkapan 700.000, perlengkapannya 700.000. Nah jadi cek deh. Nah berikutnya kita lihat soalnya sudah habis ya, beres nih ini penyesuaian sudah beres, jurnalnya seperti tadi ya, ini AJP ini bikin nanti coba di rumah bikin ini ya, nanti Bapak akan kasih soal supaya lebih paham. Nah, itu untuk ayat jurnal penyesuaian. Jadi harus paham secara detail, baca soalnya itu ya. Harus nyambung dari Januari sampai ke Desember. Nah, harus nyambung. Kita harus tahu penempatannya. Kita harus tahu ton-tonnya harus jelas ya. Nah, di sini banyak panjang kalau di banyak kita secara cepat aja ya, jelaskan secara cepat ya. Secara cepat kita jelaskan. Nah, secara cepat. Nah, setelah itu apa? Nah, kita bikin neraca saldonya berarti ya. Bikin worksheet. Nah, ada istilah worksheet kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Nah, di situ terdiri dari jurnal umum dan AJP harus ada. Nah, ini contoh worksheet yang kecil-kecilan untuk mencari saldo akhir soalnya ya. Lihat perhatikan di sini, perhatikan gabungan. Nah, neraca saldo coba nih. Lihat. Jumlahkan kita ke postingkan. Nah, posting nih, mulai posting kita saldo-saldonya. Kas. Nah, berapa jumlah total kas? Nah, gitu kan pertanyaannya. Coba cek. Nah, dijumlahkan nih, kas yang didebut ada yang 10. Lihat lagi, ada yang 400, nah. Ada yang 3 juta. Nah, terus mana yang debat ya, kas kita 200, 700, 7 juta, maaf. Nah, terus 24. Nah, totalnya kas yang didebat 4. Ini jurnal umum ya. Secara akunnya ini ya, ini kan posting khusus kan. Jadi saldo yang ada di jurnal kita pisahkan, kita postingkan seperti ini ya. Kas, total kas yang didebet sekian, total kas yang dikredit sekian. Nah, itu disesuaikan ya, kredit semua. Piutang sama seperti tadi kas. Nah, sama perlengkapan sama seperti tadi. Nah, kita kelompokkan. Nah, ini telah diketahui. Yang di AJP, di adjustment, nah sama sesuaikan. Nah, beban sewa apa namanya dibayar muka, lihat dia. Di sini yang ada angka berapa aja kan. Perlengkapan tadi kan yang 700.000 tadi di situ. Adanya di kredit kan tadi berkurang ya. Terus sewa dibayar di muka, nah, ya. Lihat di AJP. Lihat di AJP, ini ya sewa dibayar di muka. Tuh ingat ada di kredit 2 juta. Ya, sewa dibayar di muka. Nah, terus ini 10 juta tadi selisih apa? Tadi asuransi dibayar di muka. Nah, ini kan yang di kreditnya kan 10 juta. Yang di debitnya 12 kan yang di atas. Nah, itu nanti ada selisihnya. Nah, sesuaikan, masukkan semua. Lengkapan, masukkan semua. Ya. Terus nyambung. Nah, nantinya kita akan tahu saldo akhir. Untuk mencari apa? Saldo akhir. Lihat. Selisih kas sendiri ya selisih kas sendiri ya, kas kita yang sebenarnya itu 46.400 dikurangi 20.250 ya. Nah, berapa saldo akhirnya? Ternyata pasti 26.150 ya, antara pemasukan dan pengeluarannya. Piutangnya juga kita selisihkan sama balance ya, nggak ada utang, nggak ada tagihan kita keluar uang, nggak ada uang kita di luar ya, udah pernah dibayar berarti itu kan lunas tuh. Yang debitnya 11.200, yang ruginya balance 0 tuh yang nggak ada. Nah,
Terus perlengkapan 1.900.700. Nah, lihat. Nah, selisihnya jadi 1.200.000. Setelah disusun emang tadi kan keterangannya ternyata perlengkapan itu menyusut yang terakhir tinggal sisa sekian kan dari 19 ya. Udah di sini ada saldo akhir disesuaikan. Nah, peralatan 3 juta. Nah, lihat. Di AJP-nya kan ada ya. Nah, 3 juta. Karena tidak ada kredit ya. Tidak ada ini, tidak ada. Terus sesuaikan sampai ke Pripo 150.000. Pripo kita 150 tuh ya. Ingat sesuaikan. Pokoknya pindahkan ke saldo akhir ini. Nah, ini. Nah, ya. Nah, di sini ada pendapatan usaha. Nah, dari mana pendapatan usaha? Ya, kita lihat laporan laba rugi ya. Tadi neraca saldo kita susun, kita lihat jumlah sekian. Nah, dari mana? Dari yang tadi ini selisih antara ini debit kreditnya. Ini ada antara jurnal umum, AJP, suatu yang debit-debit, kredit, masih sisihkan. Ini tabelnya. Ya. Terus kemudian kita lihat, nah di sini pendapatan usaha 26.400. Dari mana 26.400 ya. 26.400 kita lihat dari mana pendapatan usaha 800. Pendapatan ada ya 1 juta ya. Terus, mana sih? Nah ini dari mana? Dari pemasukan pendapatan usaha yang ada di jurnal umum kredit ada yang ada di kredit. Ataupun kan kalau pendapatan usaha itu masuk bertambah di kredit ya. Nah, 12.400 ya, sama yang di AJP tadi kan ada ya. Nah, yang di AJP tadi ada kan. Ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini kan dia ada tanggal akhir tahun lah ya, nah, Desember. Ada pemasukan 14 juta itu pendapatan usaha kan. Nah ini kan ada. Nah makanya harus teliti ya, harus teliti. Kenapa? Lihat, jangan lihat ininya aja, nanti tahunya kalau itu cuma tercatat berarti cuma ada 12 juta. Nah, ya. Padahal ada tambahan tadi di AJP itu disesuaikan 14 ya. Nah itu ya. Berarti kan dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan jumlahnya 26.400. Nah, ini pendapatan usahanya 26.400. Terus biaya utility tadi, biaya gaji, biaya itu masukkan semua ke sini. Ingat, laba rugi itu, mencari laba rugi itu kalau secara perusahaan ini kan kita berbicara masalah perusahaan jasa ya, kan salon perusahaan jasa berarti ya. Berarti pendapatan dikurangi beban. Nah, beban apa aja? Tadi kan biaya-biaya itu masukkan semua ke sini ya. Dari biaya utilitas, ya utilitas 900, biaya gaji ini, beban sewa, semua masukkan sini semua. Lihat dari saldo-saldo akhir tadi. Nah, setelah disesuaikan itu. Jadi saldo akhir setelah disesuaikan ini ya. Ini kan perlu ada saldo akhir setelah disesuaikan. Sesuaikan apa? AJP, jumlah penyelesaian. Kalau saldo akhir yang sebelum disesuaikan akan beda. Nah, setelah ada AJP, setelah disesuaikan, maka bikin lagi saldo akhir setelah disesuaikan. Nah, ini ya. Gampang lah. Kayak gini ya. Nah, asal teliti aja kuncinya. Nah.
Lihat lagi, kembali ke laba rugi. Pendapatan dijumlahkan, usaha itu dapat 26.400. Biaya setelah dijumlahkan ada 11.200. Ternyata kita mempunyai laba setelah selisih pendapatan dan dikurangi biaya sebesar 11.200. Ya. Nah, kita bicara laporan perubahan modal. Bikin laporan perubahan modal. Kasih ada perubahan modal awalnya sampai akhirnya ada perubahan setelah modal. Nah, kasih ada perubahan. Perhatikan, modal awal tadinya kita kan 10 juta. Lihat jurnal awal. Tuh, modal awal 10 juta ya. Lantas dikurangi tipe, karena ada pengambilan pribadi tadi 150 ya. Perhatikan. Nah, di sini tipe mana? Nah, ini prepaid ya, 150. Kurangi itu modal 10 juta, nanti diambil lagi 150 saya punya teh ya. Nah, udah mengurangi kita. Nah, terus ditambah laba bersih. Nah, ini untuk menambah modal, makanya perlu laba rugi. Karena labanya itu akan nambahkan lagi modal yang tadi ya. Laba bersihnya 11 juta. Gampang kan? Hanya cuma modal awal pertama 10, terus ada pengurangan peripo. Kalau nggak ada peripo yang nggak usah dikurangi. Karena ada kita kurangin dulu 150. Terus tambah laba bersih yang tadi. Nah, tambah. Jadi modal akhir itu kita punya 21 juta 50.000. Nah, mudah kan? Setelah kita bikin laporan perubahan modal, nah kita bikin neraca akhir Desember. Nah, setelah kita disesuaikan saldo akhir di adjustment, bikin neraca neraca saldo akhir setelah disesuaikan ya. Terus bikin perubahan laba rugi, terus bikin perubahan modal. Nah, udah ya. Lantas bikin neracanya gimana? Nah, ingat persamaan akuntansi, jangan lupa. Aktiva sama dengan pasifa. Ya, ada kanan kiri nih. Lajur kirinya aktiva, lajur kanannya pasifa. Aktiva terdiri atau disebut juga harta ya. Pasifa itu terdiri dari hutang dan modal ya. Nah, kita lihat aktiva lancar terdiri dari apa saja. Jangan lupa kas, piutang, perlengkapan, nah asuransi dibayar di muka. Nah, terus aktiva tetap itu termasuk tanah, bangunan, akumulasi penyusun bangunan, atau ini kalau ada bangunan ya, peralatan. Ini kalau ada bangunan kita isi nih. Kalau kita yang adanya kan peralatan. Nah, peralatan ya. Karena peralatan salam itu tetap ya, ingat. Kenapa tidak ya, pernah kemarin Bapak masukkan kok perlengkapan peralatan masuk di aktiva. Nah, emang benar masuk di aktiva, tapi lebih spesifik lagi ada pengelompokan aktiva apa saja ya kan. Ada yang lancar, ada yang tetap. Nah, sambil kita ngajakan raca kan enak jadinya, mana sih masuk kemana ini kayak yang gitu ya. Apa itu yang lancar? Pemakaian di bawah setahun lancar tuh ya, dan cepat. Bahkan ada yang pemakaian seminggu, sehari tuh lancar namanya ya. Pokoknya di bawah setahun, mau sehari, mau 2 hari, mau sebulan, atau paling banyaknya setahun. Tapi banyaknya cepat daya kas, apalagi cepat banget. Makanya disebut lancar. Ingat tuh, perlengkapan sama cepat karena melengkapi. Nah, asuransi ya cepat, dibayarnya juga cepat ya. Nah, tanah bangunan ya pasti tetap, karena lama itu di atas tahun lama lah, tanah lama makanya, masalah tanah cepat makanya. Bangunan sama, mobil kalau ada mobil tadi ya, masukinnya mobil itu lama, nggak mungkin lah cepat ya, sampai kerusak kali. Nah, peralatan lama ini juga. Peralatan salon, misal hair dryer ataupun apa yang hubungannya dengan langsung
peralatan usaha lah, nggak mungkin cuma pakai seminggu 2 minggu hancur, wah itu mah namanya bukan peralatan, berarti namanya perlengkapan ya. Nah, karena di sini kita mempunyai peralatan 3 juta, Bali masukkan di sini ya. Nah, terus ada akumulasi penyusutan peralatannya 600. Nah, masukkan juga mengurangi ya. Nah, kita lihat berapa total aktiva kita. Nah, antara aktiva yang lancar ini totalnya 29 sekian ya, 350.000. Dikurangi aktiva tetapnya ya, yang total 2.400.000 ini. Setelah ini juga mengurangi kan penyusutan peralatannya, ini disusutkan ya, ini kan menyusut ya. Nah, jadi total setelah disusutkan kan 24. Ini tuh kita jumlahkan ya, 29 ditambah 2 jadi 31 juta sekian. Nah, lantas ini lembaran aktiva sudah beres, diketahui total aktivanya sekian ya. Lantas kita lihat lembar pasiva, hutang lancar, sama kayak aktiva juga ada aktiva lancar, hutang juga ada hutang lancar. Ingat jangan lupa ini hutang lancar. Nah, lihat ada terdiri dari hutang usaha ya, pendapatan diterima di muka ya, termasuk ini ya, utang gaji tuh ya 700.000 tadi ada kan. Utang bank nggak punya ya, makanya dinolkan ya. Utang usaha juga nggak punya kan, nggak ada, nah nol lah. Adapun mungkin waktu tadi kita utang juga udah lunas, nol lah, nol yang nol itu nol lah ya. Nah, lihat 10 juta tadi yang diterima di muka ya. Terus seperti tadi di laba rugi ada kan 10 juta modal awalnya ya kan. Awalnya. Nah, di sini 10 juta. Nah, ini ya. Nah, pendapatan terima di muka ya. Dan kita bertanya dari mana, ini harus jelas. Makanya bolak-balik sengaja dicari dari mana pendapatan terima di muka. Nah, lihat. Coba lihat. Setelah kita lihat pendapatan yang pertama kan 24, di adjustment 14 berarti kredit kurang debit mengurangi. Kalau pendapatan bertambah dikreditkan, pendapatan berkurang tapi debitkan. Nah, antara selisih 24 dan 14 berapa? 10 ya, 10 nih selisih ini ya, 10 juta ya. Nah, 10 juta ya, tadi tuh yang itu dulu ya, jangan lihat laba rugi, itu mah laba bersih, jangan dimasukin laba bersih pendapatannya, beda lagi ya. Dan di sini pendapatan terima di muka yang berman diterima di muka. Nah, selisihnya gampang dari worksheet tadi, kalau anggap aja kertas kerja ya. Tadi yang tadi kita pisahkan terus pendapatan kan tadi tuh ya. Nah, saldo gampang kan, lihat dari mana lagi ya, tinggal geser ke saldo akhir. Sebenarnya nggak usah lihat ini ya, Bapak muter-muter aja lagi supaya paham, semakin diputar semakin paham ya. Nah, ini 10 juta. Nah, lihat aja ini langsung ke saldo akhirnya. Tuh, yang udah, kalau nggak mau capek mah emang nggak usah lihat ke sini. Bapak pengen ngetes aja lagi ke sini lagi. Nah, ini dari mana ini? Dari sini kan, dari sini 10 juta. Ini aja langsung lihat nih. Ya, kalau yang cepat makna ini ya, saldo akhir, ingat ini posisi udah beres, ini udah setelah final umum udah disesuaikan. Nah, ini saldo akhir setelah disesuaikan, lihat aja saldonya langsung udah. Nah, 10 juta. Nah, ini kan masukkan ya. Nah, ini ya, maaf. Nah, ini terus utang gaji, lihat aja sini berapa. Nah, ini lihat nih apa nih dari untuk nih ya. Nah, utang gaji, lihat saldo akhir 700, masukkan aja langsung ke sini ya.
Nah, lalu ini di total hutang ini kita total. Totalnya adalah 10 juta ini ditambah 700 jadi 10.700.000. Nah, modal dari mana? Kan setelah kita hubungkan dengan laba rugi ya. Modal awal seperti tadi nih, modalnya dari mana setelah laporan perubahan modal kita lihat. Nah, ya. Jangan lupa dari mana nih modal, misalnya bingung, ini modalnya mana nulisnya. Ya lihat kan dari atas udah kita bikin laporan perubahan modal ya. Di sini ada modal awal tadi 10 juta, ada kripto kita kurangi, terus tambah laba bersih tadi di laba ruginya udah dimasukin ke sini. Jadi total modal akhir itu sekian. Tinggal lihat aja langsung laporan perubahan modal. Ini modal akhir. Masukkan cek. Nah, ke sini. Nah, masukkan ke sini. Tuh, gampang kan? Gampang banget ya. Gampang sekali. Nah, ya. Inilah seni mencatat akuntansi. Sungguh indah ya. Hanya ketelitian aja, main angka aja. Nah, ininya. Total utang yang tadi 10.700.000. Modal dari modal akhir setelah setelah ada perubahan modal termasuk ditambahkan laba bersih. Nah, udah dimasukin kan? Kemudian pindahkan langsung ke sini. Nah, kita selisihkan, kita jumlahkan maksudnya kita jumlahkan antara hutang, ingat kan aktiva sama dengan hutang tambah modal ya. Hutangnya totalnya sekian, modalnya totalnya sekian, dijumlahkan sekian. Imbang nggak nih? Berimbang nggak? Neraca berimbang. Tuh, sampai ini berarti seimbang. Alhamdulillah kita sudah membuat laporan keuangan secara penuh. Ini lanjutan yang kemarin jurnal ya. Semoga ada manfaatnya ya, bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, semoga ada manfaatnya. Dan selalu berdoa dimanapun berada, selalu bersyukur dimanapun juga ya. Jangan lupa selalu latihan ya, belajar dan belajar, perbanyak latihan kalau dalam hal akuntansi ya. Ya mungkin cukup pada pertemuan kita dari ini. Bapak mengucapkan alhamdulillah dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi berikutnya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.